Ikhlas itu adalah agar kita tidak riya. Makanya kalau akhlak tadi, maka akhlak itu akan disebut akhlak kalau dirasakan baik oleh orang lain. Kalau hanya di lisan saja belum. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang dirasakan nyaman oleh orang, namanya dia berakhlak. Kalau hanya sekedar cerita akhlak nggak indah dirasakan oleh orang. Nah, berarti akhlak itu zahir. Kalau dengan manusia ya, kalau dengan Allah seakan pribadi. Akhlak dengan manusia adalah zahir. Zahir, tapi batinnya adalah ketulusan. Dan sekarang sekelumit tentang ikhlas. Ikhlas itu agar kita riya, tidak riya. Berbuat baik bukan karena manusia. Ini berat. Kalau dalam Islam karena Allah tadi. Kalau di luar Islam yang artinya berbuat baik hanya karena ingin diperlakukan baik tadi. Jangan nyubit kalau tidak ingin dicubit. Nah, ketulusan ini perlu dibangun perlahan. Ada ilmu baru. Orang berbuat baik banyak, berakhlak mulia, ternyata rendah di hadapan Allah. Karena bukan karena Allah. Kenapa? Dia hanya pengen dilihat oleh manusia. Orang Masya Allah mengabdi kepada ibunya. Luar biasa ini anak. Ibunya sakit, dimandikan, dicuci. Masya, semuanya dibersihkan segala macam. Luar biasa. Semua orang mengatakan ini anak hebat banget. Masya Allah luar biasa. Membantu ibunya, membersihkan kotoran ibunya dan seterusnya. Luar biasa, orang terkagum-kagum. Tak tahunya apa? Ujung-ujungnya agar sertifikat toko ganti atas nama dia. Cuma ada enggak? Rupanya dia berbuat baik adalah bukan karena Allah. Ini yang bahaya. Sehingga nanti ada pembahasan lagi, bab qalbu lagi, ikhlas. Sebab tadi sudah kita masuk, sudah Masya Allah ngerti semuanya. Dan kita diajarkan di sini dengan akhlak mulia. Tinggal kita klik karena Allah. Nah, riya itu halus, yang memangkas kesombongan, yang menghilangkan nilai keikhlasan, namanya riya. Itu halus sekali, dan begitu halusnya sampai baginda menyebutkan akhfa min dabibi namlatis sauda ala sokratis somma filalati dhalma. Gambarannya yang namanya riya, penghancur ketulusan, kebaikan yang banyak tadi tiba-tiba nggak ada nilainya di hadapan Allah. Karena adanya riya, yang riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya bisa? Seperti yang tadi. Subhanallah, riya itu halus. Makanya, nah, ini sudah kita level lagi. Level beramal. Level rendah nggak beramal baik. Kita kan sudah beramal tadi. Kita berusaha baik, kita masuk level tinggi lagi. Ikhlas. Beramal. Dan riya itu halus. Riya itu bisa saja, Masya Allah, tidak hari ini, nanti, minggu depan. Sampai gambarannya begini loh, ada seorang ngerti bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah sedekah sembunyi. Sedekah sir ya. Hadis sedekah siri, sedekah sembunyi, hati-hati loh ya. Itu hadis itu ternyata oleh setan dijadikan hadis idolanya orang pelit. Orang pelit itu paling senang dengan hadis sedekah siri. Setiap diajak sedekah, ayo sedekah kan harus orang tahu kan, pasti gitu ya kan? Makanya kalau ada orang suka bawa hadis sedekah siri, biasanya orang pelit. Hati-hati, setan menjerumuskan begitu. Baik. Nah, ini ada ceritanya, orang baru hadir pengajian tentang sedekah sembunyi. Rumahnya loteng tinggi atas begitu. Di samping rumahnya ada orang fakir, cuma dari atas kelihatan gentengnya rusak. Karena gentengnya rusak dan sebagainya, akhirnya ibu haji yang kaya di atas itu turun ke bawah. Ingin bersedekah bantu. Bu, gentengmu pada rusak kan, bocor nanti. Iya sudah bocor. Saya bantu uang 2 juta. Tapi tolong jangan ceritakan ke siapapun. Ya. Seneng dikasih bantuan, tapi tidak usah cerita tok syaratnya. Baik-baik Bu, ya diterima. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Selesai, gentengnya juga masih bagus. Dari atas kelihatan bagus gentengnya. Suatu ketika setelah 10 tahun barangkali begitu, ibu orang kaya ini kan punya bunga di atas, tingkat kedua itu kan atas. Di atas itu kan ada, dari genteng deket sih, dari genteng tetangga. Ada pot, ada beli di Australia, beli di Singapura, pot aja beli luar negeri nih, karena orang kaya. Ada ayam jago nengkreng di situ. Kaget si ibu ini. Ayam nengkreng di pot. Kalau sampai ayam yang lompat, potnya pecah ini. Rupanya sang ayam ini kaget juga ngelihat ibu haji itu serem begitu. Histeris. Langsung ayam jagonya ngelompat, potnya pecah.
teriak, dasar jago ayam, jago siapa kurang ngajar nih, wah, rame. Rupanya ayam itu pulang ke tuannya, ibu sebelah rumah tadi itu, dia lagi sakit gigi, dibegituin. Memang kenapa sih, ada apa sih kok rame di atas? Ya rame dia ini kok jago kurang ngajar, mecahin pot di atas, langsung apa yang di bawah nyambut. Halah cuman pot aja, orang kampung taunya pot 3.000 kan, namanya pot aja kok rame banget ini, saya beli di Australia, beli di Singapura. Walah bu gitu aja, sombongnya gini nih. Mulai ibu haji yang pernah ngasih duit itu ingat, kamu berani sama saya ya? Apakah kamu udah ingat 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Rupanya riaknya keluar setelah 10, bukan bahasanya ada menyebut kebaikannya, menghancurkan kebaikannya setelah 10 tahun yang lalu. Makanya hati-hati, jaga ikhlas itu penting. Dan kadang-kadang mohon maaf ngerti, kalau berbuat baik jangan dikasih tahu sama orang. Ngasih tahu kan gak enak, ya kan? Kalau saya ngasih tahu kan, ini rupanya saya kasih tahu orang, riak dong. Tak taunya apa? Di kantor tuh berlima dia kantor nih. Ini orang disebut dia dermawan, dia suka puasa, sebuah kebaikan. Cuman dia tuh nggak ada yang nyebut kebaikan dia. Padahal dia jago bangun malam, jago tahajudan, jago ini, masya Allah. Ahli tahajud. Cuman ibu-ibu ini nggak ada yang nyebut-nyebut. Aku merasakan kesejukan. Aku merasakan ketenangan. Jangan sampai majelis sampai di luar kita kerjaannya mau nyaci orang, mau musuhi orang. Itu perlunya bersihkan hati. Kami senang dengan majelis-majelis seperti ini ya. Yang diurus adalah bagaimana kita menata hati kita. Tadi dari yang disebut Imam Ghazali ditambah lagi. Ya, ditambah lagi oleh beliaunya, masya Allah. Jadi terus kita harus tambah ilmu membersihkan hati. Kemudian ada hal lain lagi di dalam urusan membersihkan hati ya. Kita jangan masuk di dalam kemunafikan. Kalau itu perlu ketulusan, tadi sampaikan oleh beliau, dari hati iman, ibadah, berakhlak baik itu kita sadari itu ibadah. Dan memang sangat berbahaya juga kalau orang tidak tulus niatnya, ternyata berakhlak yang baik itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ingin membohongi, berbohong kepada orang, itu baik dulu. Kayak tadi beliau sampaikan. Itu semua akan terjadi kapan? Di saat kita belajar akhlak, bukan tadi sampaikan guru, bukan atas dasar petunjuk. Tidak atas dasar keimanan. Di dalam Islam itu ada urusan-urusan dengan sesama ini selalu dihubungkan dengan keimanan. Dengan bersaudara, urusan dengan Allah. Nah, maka yang diperlukan setelah itu, kita merenungi ketulusan kita di dalam melakukan kebaikan. Balik lagi sebetulnya.